Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mom and kids, bapak-bapak serta ibu-ibu di rumah. Tetap stay safety and stay at home ya. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Baik, di sini kami dari mahasiswa Stikes Karisma Karawang akan memberikan pendidikan kesehatan terkait meningitis pada anak. Kami dari kelompok 1 program Profesi Nurse tahun 2020. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah keperawatan anak. Kami beranggotakan 7 orang. Di sini ada Abdul Rahman, Andri Sutisna, Angelia Ayu Muktiaspuri, ada saya sendiri Ani Suryani, ada Dede Oktavian, ada Depi Mulyasari dan Sylvia Febriani. Baik, langsung saja kita ke pembahasan meningitis pada anak. Oke, check this out and don't go anywhere. Stay tune ya sampai akhir. Meningitis merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian terbanyak di dunia, termasuk di Indonesia. Data WHO tahun 2009 menyebutkan jumlah kasus meningitis dan kasus kecacatan neurologis lainnya yaitu 500.000 dengan case fatality rate sekitar 10% di seluruh dunia. Secara keseluruhan diperkirakan 1-2 juta kasus meningitis terjadi dalam 1 tahun. Sedangkan data WHO tahun 2015 menyebutkan setiap tahun lebih dari 400 juta orang di 26 negara terserang meningitis. Kasus meningitis banyak terjadi di negara-negara Afrika, sebanyak lebih dari 900.000 kasus dalam rentang tahun 1995 sampai 2014. Kasus meningitis mengakibatkan 10% kematian. Meningitis sendiri bukan hanya menyerang pada dewasa, tapi juga pada anak-anak. Berdasarkan data WHO tahun 2015, salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak adalah penyakit sistem saraf pusat yang dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang besar jika tidak terdeteksi maupun tidak tertangani secara tepat. Salah satu penyakit infeksi sistem saraf pusat yang terjadi pada anak adalah infeksi meningitis. Oke, di sini untuk Indonesia sendiri, prevalensi kasus meningitis di Indonesia berdasarkan laporan Balitbangkes tahun 2008, meningitis merupakan penyebab kematian pada semua umur dengan urutan ke-17 yaitu 0,8% setelah malaria. Proporsi meningitis sebagai penyebab kematian bayi umur 29 hari sampai 11 bulan dengan urutan ketiga yaitu sekitar 9,3% setelah diare 31,4% dan pneumonia sekitar 23,8%. Proporsi meningitis penyebab kematian pada umur 1-4 tahun yaitu 8,8% dan merupakan urutan keempat setelah nekrotikan enterokolitis yaitu sekitar 10,7%. Oke, dilanjutkan ke definisi meningitis itu sendiri. Baik, meningitis adalah radang selaput otak, yaitu lapisan arachnoid dan pia mater yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Meningitis adalah infeksi akut yang mengenai sistem selaput meningel yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme dengan ditandai adanya gejala spesifik dari sistem saraf pusat yaitu gangguan kesadaran, gejala rangsa meningkat, gejala peningkatan tekanan intrakranial, dan gejala defisit neurologis. Untuk etiologi atau penyebab dari meningitis itu sendiri dibagi ke dalam beberapa faktor yaitu yaitu ada bakteri dari Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Diplococcus pneumonia, Streptococcus grup A, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus dan Pseudomonas. Selanjutnya ada dari golongan virus. Nah, virus penyebab dari meningitis itu terbagi ke dalam dua golongan yaitu ada virus dari RNA dan golongan DNA. Dari golongan RNA itu dari virus campak dan juga mumps. Sedangkan dari DNA yaitu herpes simplex dan herpes zoster. Selanjutnya dari golongan jamur. Diakibatkan oleh jamur, meningitis kriptokokal merupakan meningitis karena jamur yang paling sering. Biasanya menyerang sistem saraf pusat pada pasien dengan AIDS. Ada dari protozoa yaitu Angiostrongylus cantonensis, Gnatostoma spinigero. Dilanjut ke dalam klasifikasi meningitis, yaitu ada 2 klasifikasi meningitis, dari meningitis bakterial atau purulenta dan juga ada dari meningitis serosa.
Meningitis purulenta adalah radang bernanah arachnoid dan pia mater yang meliputi otak dan medula spinalis. Penyebabnya antara lain adalah Diplococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan pada meningitis serosa adalah radang selaput otak arachnoid dan pia mater yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab terseringnya adalah Mycobacterium tuberculosa. Penyebab lainnya yaitu loes, virus, Toxoplasma gondii, dan rickettsia. Di sini ada trias klasik gejala meningitis, yaitu ada demam, sakit kepala, dan juga kaku kuduk. Nah, di sini namun pada anak di bawah usia 2 tahun, kaku kuduk atau tanda iritasi meningian lain mungkin tidak ditemui. Perubahan tingkat kesadaran lazim terjadi dan ditemukan pada hingga 90% pasien. Nah, di sini ada manifestasi klinis anak dan remaja, yaitu awitannya biasanya tiba-tiba, adanya demam dan menggigil, sakit kepala, muntah, perubahan pada sensorium, kejang seringkali merupakan tanda-tanda awal, peka rangsang, agitasi, dapat terjadi fotofobia, delirium, halusinasi, perilaku agresif atau maniak, mengantuk, stupor atau koma. Kekakuan nukal dapat berlanjut menjadi opistotonus, yaitu suatu tanda iritasi meningeal dan peningkatan tekanan intrakranial. Lalu adanya hiperaktif tetapi respon refleks bervariasi. Ada tanda dan gejala yang bersifat khas, yaitu adanya ruam atau peteki yang diakibatkan oleh infeksi meningokokal, terutama bila berhubungan dengan status seperti shock. Lalu selanjutnya adalah keterlibatan sendi. Di sini karena infeksi meningokokal dan Haemophilus influenza, ada drain telinga kronis, yaitu meningitis diakibatkan oleh meningitis pneumokokal. Di sini bisa otitis eksterna atau otitis media. Selanjutnya di sini ada tanda dan gejala pada bayi dan anak kecil seperti muntah, peka rangsangan yang nyata, sering kejang, fontanel menonjol, kaku kuduk dapat terjadi, dapat juga tidak. Tanda Burzynski dan Kernik sulit untuk dimunculkan dan dievaluasi dalam kelompok usia. Adanya emphysema subdural. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada neonatus. Di sini secara khusus sulit untuk didiagnosa, tapi adanya di sini menolak untuk makan, biasanya ya bayinya. Terus kemampuan untuk menghisapnya buruk, dan juga adanya muntah atau diare, tonus buruk, kurang gerakan, menangis buruk, fontanel, tegang, dan juga menonjol dapat terlihat pada akhir perjalanan penyakit. Leher biasanya lemas. Di sini untuk discharge planning atau penanganan dan perawatan pasien di rumah, di sini ada penanganan atau perawatan pada saat anak demam ya moms. Di sini beri kompres hangat, berikan banyak minum air putih, gunakan pakaian tipis, jangan dikerumuni banyak orang, buka jendela untuk memudahkan udara masuk ke ruangan, berikan obat penurun panas sesuai program terapi dokter. Selanjutnya ada penanganan perawatan pada saat anak kejang di rumah. Baringkan anak pada tempat yang rata, kepala dimiringkan dan pasangkan gagang sendok yang dibungkuskan kain atau sapu tangan bersih dalam mulutnya dengan tujuan untuk mencegah lidah tergigit. Buka baju anak, longgarkan pakaian yang mengganggu pernapasan. Selanjutnya, singkirkan benda-benda di sekitar anak. Jangan memberi minuman atau makanan apapun pada saat anak kejang. Nah, bila anak di sini bila badannya panas, berikan kompres hangat. Bila dengan tindakan ini kejang belum berhenti atau kondisinya semakin parah, segera bawa anak ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, apabila meningitis tidak segera tertangani, dapat mengakibatkan komplikasi. Di sini komplikasi yang sangat berat dan dapat menyebabkan kematian, yaitu hidrocephalus obstruktif, meningococcal septicemia, sindrom water friderizen, sindrom inappropriate antidiuretic hormone, efusi subdural, kejang, udema dan herniasi cerebral, cerebral palsy dan gangguan mental, serta gangguan belajar dan attention deficit disorder. Untuk
Untuk pencegahannya, moms bisa lakukan di rumah, yaitu meningitis dapat dicegah dengan cara mengenali dan mengerti dengan baik faktor pendukung atau predisposisi seperti otitis media atau infeksi saluran napas seperti TBC. Nah, di mana dapat menyebabkan meningitis serosa. Biasanya meningitis akibat TBC ini dapat terjadi pada anak karena lingkungan yang ada pada lingkungan di Indonesia ini sering adanya faktor dari konsumsi rokok yang dapat mengakibatkan orang tua terkena TBC dan dapat mengakibatkan penularan pada anak dan hingga terjadinya meningitis. Nah, di sini dalam hal ini yang paling penting adalah pengobatan tuntas atau antibiotik walaupun gejala-gejala infeksi tersebut telah hilang. Di sini beberapa upaya pencegahan pada anak yang dapat dilakukan diantaranya adalah yaitu melaksanakan imunisasi tepat waktu moms. Jadi moms harus sering dan datang ke posyandu atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan imunisasi. Lalu pada usia bayi 0 sampai 1 tahun diusahakan membatasi diri untuk keluar rumah atau jalan-jalan ke tempat-tempat ramai seperti mal, pasar, dan rumah sakit. Lalu selanjutnya menjauhkan anak dari orang yang sakit. Usahakan anak tetap berada pada lingkungan dengan temperatur yang nyaman. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah, di sini pembahasan terkait meningitis ini sangat penting untuk kita ketahui karena dapat berdampak pada kesehatan anak itu sendiri. Semoga Bapak dan Ibu di rumah dapat memahami dan dapat mencegah terjadinya meningitis pada anak. Kami dari kelompok 1 program profesi nurse Tikes Karisma Karawang tahun 2020 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.